Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul "Sekejam Itukah Tuhan?" yang diambil dari Imamat pasal 10 ayat 1-7. Sepintas jika kita membaca nas hari ini, mungkin sebagian dari kita akan merasa ngeri dan mempertanyakan karakter Tuhan. Namun ketika kita menyelami lebih dalam, kita dapat melihat bahwa ada lebih banyak lapisan dalam karakter Tuhan yang perlu kita pahami. Dalam banyak tradisi, Tuhan bukan hanya sosok yang marah, tetapi juga manifestasi kasih dan pengertian yang mendalam. Ketika kita menghadapi tantangan dan penderitaan, seringkali itu adalah kesempatan untuk menguji iman kita dan menemukan makna yang lebih dalam. Dengan memahami perspektif ini, kita bisa mulai melihat Tuhan bukan sebagai sosok yang menghukum, tetapi sebagai penggembala yang mengarahkan kita menuju pertumbuhan dan pembelajaran. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kasih dapat hadir, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Dengan cara ini kita diajak untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam perjalanan spiritual, kita penting untuk tetap terbuka terhadap pengalaman yang mengubah cara pandang kita terhadap kasih dan keadilan Tuhan. Melalui refleksi ini, kita dapat belajar untuk mengatasi kekhawatiran dan keraguan yang mungkin menghalangi kita dari merasakan kehadirannya. Nadab dan Abihu, dua anak Harun, mempersembahkan api yang tidak diizinkan dan langsung mengalami hukuman dari Tuhan. Persembahan mereka menunjukkan ketidakpatuhan yang serius terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi para imam. Kekejaman dalam persembahan itu muncul bukan dari sifat Tuhan, tetapi dari ketidakmengertian mereka akan kesucian dan referensi yang diperlukan dalam ibadah. Tindakan mereka menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap sesuatu yang suci dan mengabaikan perintah yang jelas dari Tuhan. Hal ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari melanggar ketentuan ilahi bahkan dalam niat yang tampak baik. Kisah ini menjadi peringatan bagi semua umat beriman tentang pentingnya mengikuti petunjuk Tuhan dengan setia dalam setiap aspek ibadah. Dengan demikian, kisah Nadab dan Abihu mengingatkan kita bahwa ibadah yang benar harus didasarkan pada pengertian dan penghormatan, bukan sekadar pada perasaan atau tradisi. Melalui pelajaran ini, umat percaya diajak untuk selalu merenungkan motivasi dan sikap hati mereka saat mempersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya kisah ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus dibangun atas dasar rasa hormat dan kepatuhan, bukan sekadar rutinitas. Dijelaskan bahwa persembahan yang mereka bawa adalah api lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dalam konteks ini, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu adalah menyimpang dari perintah yang telah ditetapkan. Pada waktu itu, api yang menyala di atas mazbah sudah menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Namun ketidakpatuhan mereka membawa konsekuensi yang sangat serius dalam pelayanan kepada Tuhan. Kehadiran api yang tidak diperintahkan itu menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan membawa api dari perbaraan mereka, Nadab dan Abihu menunjukkan penolakan terhadap firman Tuhan yang telah jelas. Akhirnya tindakan mereka mengakibatkan konsekuensi yang tragis, sebagai pengingat bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting. Cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya mengikuti petunjuk dan perintah yang telah ditetapkan. Sikap Nadab dan Abihu menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk interpretasi pribadi dalam hal yang sakral. Melalui kisah ini kita diingatkan bahwa penyembahan yang benar harus dilakukan dengan hati yang penuh rasa hormat dan ketaatan. Setiap tindakan kita dalam ibadah seharusnya mencerminkan hubungan yang benar dengan Tuhan dan menghormati kehadiran. Pada zaman Perjanjian Lama, segala sesuatu diatur menurut ketetapan Taurat agar umat teratur dalam beribadah kepada Tuhan. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, melakukan tugas mereka dengan cara yang salah, mengabaikan peraturan yang ditetapkan. Sikap sembrono mereka menunjukkan bahwa mereka merasa memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa batasan. Karena ketidakpatuhan mereka menggambarkan ketidakrespekaan terhadap Tuhan dan aturan yang telah ditetapkan. Akibat dari tindakan mereka yang tidak taat membawa bencana yang sangat tragis. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi umat, mengingatkan mereka tentang beratnya konsekuensi dari ketidakpatuhan. Sejak saat itu, umat Israel semakin berhati-hati dalam mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Taurat. Ketaatan kepada Tuhan menjadi prioritas utama, menghindari kesalahan yang sama. Hasilnya umat dapat menjalani hidup yang harmonis dan diberkati belajar dari kesalahan Nadab dan Abihu. Dengan demikian, kisah ini menjadi pengingat abadi tentang pentingnya integritas dalam beribadah. Setiap generasi berikutnya bertekad untuk menghormati ketetapan yang telah diberikan, memastikan kesucian ibadah. Akhirnya kesadaran akan tindakan Nadab dan Abihu menjadikan umat lebih teguh dalam iman dan ketaatan. Sikap Nadab dan Abihu kadang mencerminkan sikap kita ketika kesibukan dan rutinitas mengalihkan fokus dari panggilan suci dalam pelayanan.
Entah karena kesibukan yang menumpuk atau karena rutinitas yang membuat jenuh, kita seringkali lupa bahwa pengurapan itu asalnya dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Ketika kita mulai mengatur pelayanan baginya sesuka hati, tanpa menyadari bahwa kita bisa menciptakan api tandingan seperti yang dilakukan Nadab dan Abihu. Kita bukan hanya dipanggil untuk melayani dengan ketaatan penuh, tetapi juga untuk menjaga kesucian dan kehormatan perintah Tuhan. Namun tanpa kita sadari, seringkali kita menjadi saingan Tuhan di dalam gereja, berusaha melakukan hal-hal dengan cara kita sendiri. Kita seakan-akan sudah cukup berkuasa dan berotoritas untuk mengubah perintah Tuhan demi kenyamanan dan keinginan pribadi. Dalam hal ini kita perlu merenungkan seberapa sering kita telah menyimpang dari visi Tuhan dalam pelayanan kita. Dengan menyadari hal ini, kita diingatkan untuk kembali kepada esensi pelayanan yang penuh pengabdian dan ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa agar hati kita dibersihkan dan dipenuhi dengan kerinduan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Tempatkanlah Tuhan pada posisinya sebagai penentu dan kita sebagai hamba-Nya, agar api yang melahap bukan lagi api yang mematikan, tetapi api yang memancarkan kebesaran dan kekudusan Tuhan. Dengan keyakinan yang mendalam, kita berserah kepada-Nya, memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperlihatkan iman kita. Api yang melahap dalam hidup kita menjadi lebih dari sekadar ujian. Ia menjadi proses penyucian yang menguatkan jiwa. Dengan setiap percikan api yang membara, kita diingatkan akan kuasa dan kebesaran Tuhan yang berfungsi melalui kita. Saat kita memancarkan cahayanya, hidup kita menjadi teladan bagi orang lain, menggugah mereka untuk menemukan kedamaian dalam iman. Ketika kita menyerahkan segala yang kita miliki kepada Tuhan, kita menemukan bahwa kekuatan sejati berasal dari kerendahan hati dan pengabdian. Dengan memahami peran kita sebagai hamba-Nya, setiap langkah yang kita ambil menjadi bagian dari rencana agungnya. Api yang memancarkan kebesaran Tuhan tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan jalan menuju cahaya-Nya. Saat kita membiarkan cahaya Tuhan menerangi perjalanan kita, kita menjadi alat-Nya dalam menyebarkan kasih dan kebaikan di dunia ini. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.